10 tahun lagi Pak, 20 tahun lagi, mereka lah yang nanti akan yang merubah kampung ini baik atau lebih buruk. Maka didik anak-anak ini Pak, didik anak-anak kita, dekatkan kepada masjid. Sebagaimana kata Allah tadi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Bukan dari pasar ke pasar, dari toko ke toko, bukan Pak. Nabi itu, Rasul itu dari masjid ke masjid. Bahkan pertama kali yang dibangun Rasul itu adalah masjid. Ya, pertama kali masjid Pak dibangun Rasul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat berjamaah, Rasul itu menghadap ke sebelah kanan jamaah para sahabat. Nabi mengatakan, asyaidul fulan, asyaidul fulan, asyaidul fulan. Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Nabi sangat memperhatikan Pak jamaahnya yang sholat berjamaah di masjid. Seharusnya begitulah kita Pak sebagai orang tua di masjid ini, di kampung ini. Perhatikan anak kita, sudahkah dia ke masjid? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang merusak daripada remaja pemuda muslim kita hari ini adalah yang ketiga adalah remaja pemuda kita sudah tidak mempunyai akhlak kepada orang tuanya. Sama orang tua tak punya akhlak, sama orang tua tak punya adab, apalagi sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang jawab salam masih kedengaran suara bapak-bapak saja. Ibu-ibunya kurang kedengaran. Ya Bu. Nah, jalan-jalan ke Batubara banyak pohon tinggi-tinggi. Karena salam dijawab tidak membara, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cakep. Ibu-ibu, burung balam si burung gelatik. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doakan bertambah cantik. Tapi jangan terlalu cantik Bu, nanti suaminya bingung. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ayati fil ukhra, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah, sehat kabarnya Bu? Bu? Oh Bu? 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 Sehat kabarnya? Sehat. Sehat kantong ya? Sehat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah, kalau kita tidak bersemangat untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, maka dengan apa lagi kita harus semangat? Kadang-kadang hari ini terbalik dunia ini. Ya Bu? Bu? Oh Bu? 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 Oh Bu? Terbalik tidak dunia ini?
Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia sekarang terbalik. Banyak orang yang muslim malas beribadah, malas baca Quran, malas menghadiri majelis ta'lim, malas menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau disuruh datang menghadiri arisan, wah duluan. Pesta duluan. Keyboard 3 hari 3 malam duluan. Dia di atas panggung pun tahan dia. Bernyanyi dia 3 hari 3 malam di atas panggung pun tahan. Tapi diundang majelis ta'lim, majelis ilmu, maulid, Isra Mi'raj, majelis solawat. Baru jauhnya cuma 2 kilo, kok jauh kali lah. Di manalah tempatnya nih? Berhitung dia. Padahal kalau dia hadir di majelis ta'lim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hadir di majelis ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah Allah akan ampuni dosanya. Satu langkah lagi, Allah angkat derajatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin hari ini, kalau ingin malam ini di tempat ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, maka ikhlaslah kita datang kemari hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kue datang kemari, Bu. Kalau ibu datang kemari karena kue, karena makanan, apa bedanya kita sama anak-anak yang di depan ini, pecahan botol ini? Ini pecah-pecahan botol ini, mohon maaf ya, anak-anak ustadz, mereka datang kalau ada Isra Mi'raj, maulid, itu ngejar kuenya aja. Jadi kalau ada bapak ibu yang datang taklim, maulid, Isra Mi'raj, datang hanya untuk kue, nah samalah macam orang ini pecahan botol ini. Ganti mindset kita, ganti pola pikir kita, ganti visi misi kita untuk hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, maulid, Isra Mi'raj hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikan hamba ridhomu untuk masuk ke dalam surgamu. Yang kita cari ridhonya Allah. Bukan ridho Roma, Bu. Ridho Allah. Jangan salah, bukan ridho Roma. Ridho Allah. Jadi kita hadir di sini pun sudah menjadi ketentuan Allah. Kita yang hadir di sini sudah menjadi kehendak Allah, qadarullah. Yang tak hadir pun sudah menjadi qadarullah. Jangan salahkan mereka yang tak hadir di masjid ini. Jangan salahkan mereka yang tak pernah hadir maulid, yang tak pernah hadir Isra Mi'raj. Barangkali memang sudah menjadi ketentuan Allah. Dan kita jangan merasa bangga Bapak Ibu. Kita hadir di masjid, oh aku lebih soleh dari dia. Dia enggak hadir di masjid At-Taqwa ini. Oh aku lebih paham tentang solat karena aku hadir di masjid At-Taqwa. Dia enggak pernah solat, enggak tahu dia tentang solat. Jangan seperti itu. Sekarang dunia terbalik, Bu. Dunia terbalik. Seorang muslim lebih senang berlama-lama di tempat yang banyak mudaratnya, maksiatnya daripada tempat banyak pahala dan ibadahnya. Contoh, ya Bu, anak remaja sekarang ini, anak pemuda sekarang hari ini, mereka lebih senang berlama-lama di warnet. Betul apa betul? Betul, tuh ngangguk-ngangguk tuh anak ibu tuh di depan. Anak remaja sekarang hari ini, pemuda-pemudi muslim-muslimah kita hari ini lebih senang berlama-lama tangannya berzikir dengan game online-nya. Game online. Demi Allah saya sampaikan Bapak Ibu, game online itu memang tidak berdosa. Siapa saja boleh silakan mainkannya. Memang tidak berdosa, bukan maksiat. Tapi ingat, game online itu adalah pembunuh karakter manusia paling berbahaya. Game online itu adalah pembunuh waktu manusia paling berbahaya. Tidak sedikit orang yang kecanduan game online lebih sulit berubah daripada pecandu narkoba. Tidak sedikit orang yang kecanduan game online lebih sulit berubahnya daripada pecandu ganja, pecandu minuman keras. Habis maghrib dia game online. Tobat dia.
Habis Isya main lagi. Tobat dia. Habis subuh main lagi. Tobat dia. Habis zuhur main lagi. Begitulah Pak. Kalau orang yang pecandu narkoba dimasukkan rehab, insya Allah mudah-mudahan nggak jadi pecandu narkoba lagi Pak. Coba game online tengok. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dunia terbalik. Anak-anak remaja kita, bahkan anak-anak kecil SD, setingkat SD anak kita, wah. Cobalah tanya Bu. Bu. Coba Ibu tanya Bu, mana lebih kenal anak kita ini, yang pecahan-pecahan botol ini, yang di depan ini? Nah, tanya, mereka lebih kenal nabinya, ayah nabi, ibu nabi, kakek nabi, paman nabi, cucu nabi, atau mereka lebih kenal nama-nama game online? Coba tanya. Nih, yang di depan ini. Kalau tahu siapa nama ayah nabi, ibu nabi, kakek nabi, cucu nabi, istri nabi, Ustadz kasih hadiah. Ini udah bawa uang nih, banyak nih. Kita jangan dulu cerita bahas tentang Palestina. Nggak bisa kita Pak. Kenapa Ustadz nggak bisa? Mereka 6 tahun, 7 tahun hafal Quran Pak. Dari menghafal Al-Quran itu, mereka siap berjihad Pak. 6 tahun ambil batu melawan Zionis Israel. Di Indonesia gimana Ustadz? 6 tahun main game online. Panggil ayah emaknya sholat, ajar terus. Tek, sikit lagi. Apa namanya itu yang ke perang-perang itu? Oh, udah mau tamat apa namanya itu? Ada chip. Berapa chip kok? Berapa beli chip? Oh, pening lah. Aku yang pening Pak. Iya, saya kan ngajar juga anak-anak SD, ngajar ngaji, ngajar tasin. Habis ngajar, tengok di pojok-pojok main game online. Lain lagi anak-anak yang perempuan, pasang handphone di dinding, di bawah jendela, berjoget ria. Rusak sekarang akhlak kita. Bagaimana kita bisa menolong saudara kita di Palestina kalau hari ini akhlak remaja pemuda kita itu hancur, bobrok. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak kita ini harus kita kenalkan, kita ajarkan untuk kenal kepada nabinya, kepada kitabnya Al-Qur'an. Mengapa tadi kita saksikan video tadi? Bapak Ibu tadi kan sudah saksikan. Anak-anak 6 tahun berani ngambil batu, dia lawan Zionis Israel yang pakai senjata. Enggak masuk akal. Tapi begitulah mereka. Karena sudah ditanamkan dalam hati, dalam jiwa mereka paling dalam, tentang betapa besarnya pahala jihad itu. Dan mereka memang hafal Quran, Bu. Jadi kalau kampung ini pengen selamat, kalau pengen kampung ini berkah seperti kampungnya para nabi, ya, di Masjidil Aqsa Palestina, sebagaimana Allah katakan di dalam surat ke-17 itu, ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linururihi min ayatina innahu was samiul basir. Allah perintahkan Nabi Muhammad, Subhanallazi, maha suci Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada yang lebih suci selain Allah. Mohon maaf Pak, kalau ada di kampung ini pejabat yang sombong, Fir'aun itu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kepala desa sombong di sini, Fir'aun itu. Ya, apa mau disombongkan? Kita kembali kepada surat Al-Isra tadi, Subhanallazi, dibuka dengan kalimat Subhanallazi, maha suci Allah. Jadi enggak perlu kita sombong-sombong. Enggak perlu. Ya. Si tai-tainya kita, Pak. Ya, Bu. Kita si tai-tai ini, Bu. Allah yang maha suci. Kita tai-tai ini. Ada tai mata. Ada tai hidung, apa namanya, Nak? Kupil.
kupil, tai kuping. Ada tai kuping, apa tai kuping? Tungkik kata ibu itu. Ada pula bilang tungkik ibu itu. Jadi enggak perlu kita sombong. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa artinya? Kenapa Allah katakan subhanallazi? Maha suci Allah. Tak perlu kita sombong. Setinggi apapun pangkat jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, hanya Allah yang Maha suci. Disambung Allah kalimatnya subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada yang ngantuk-ngantuk ku tengok. Ya Bu, entah kekenyangan, entah masuk angin, entah lapar, entah memang ada asam urat, makanya bersandar begini ha. Tak tahu lah, Pak. Entah ada rematik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kalau kampung ini ingin berkah, kalau kampung ini jauh dari narkoba, dekatkan anak-anak remaja pemuda itu, kumpulkan di masjid. Buat kegiatan, pelatihan-pelatihan. Pelatihan dai, pelatihan tahfiz, pelatihan tahsin, pelatihan fardu kifayah, pelatihan sholat jenazah. Coba dulu Pak, bapak-bapak dicek, berapa remaja pemuda di kampung ini yang bisa sholat jenazah? Nanti bapak sendiri yang rugi. Punya anak nggak bisa nyolatkan bapak meninggal. Karena yang sempurnanya itu, yang abdolnya itu, yang nyolatkan kita nanti Pak, kok udah mati, matinya kita semua ini. Gak ada jaminan besok kita masih hidup Pak, gak ada. Kalau udah mati kita, orang yang nyolatkan nangis nanti mayat kita. Kenapa nangis Ustaz? Sedih, anak tak mau dibimbing waktu hidup. Tak mau dituntun. Karena sekarang ini Bu, ya, Bu, oh Bu, Bu, oh masih adanya. Kupikir udah nggak ada tadi. Karena udah ada, tengok tuh ha, ibu itu ha, sedap kali Bu. Kurang bantalnya Bu. Ada bantal di belakang ini Bu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa hari ini remaja pemuda kita tidak seperti remaja pemuda anak-anak di Palestina? 3 Bu. 3 masalahnya yang terjadi kepada remaja pemuda kita hari ini. Yang pertama, remaja pemuda kita hari ini sudah didoktrin dengan budaya-budaya kapitalisme, sekularisme, peluarisme, terorisme. Udah didoktrin mereka dengan budaya-budaya Eropa. Nggak zaman ya, nggak zaman Mak. Kalau nggak bisa main game online, nggak zaman ya, nggak zaman Mak. Kalau nggak pakai celana pendek, nggak zaman ya, nggak zaman Mak. Kalau nggak ada ulang tahun pakai lilin. Ini kan lilin-lilin ini kan api-api ini kan majusi ini. Itu kadang-kadang ayah dan emaknya pun senang pula dia nengok anaknya itu tiup lilinnya, tiup. Ada emaknya pula ikut-ikutan ulang tahun emaknya 60 lilin dibuat di situ. Niupnya pun udah setengah mati emaknya. 60 lilin dibuat anaknya di situ. 60 umur emaknya Pak, dibuatnya 60 lilin. Setengah mati emaknya niup. Udah giginya ompong. Ini budaya majusi. Jadi udah rusak remaja pemuda kita Pak. Dengan budaya-budaya yang didatangkan oleh orang-orang Eropa kemari. Salah satunya adalah tadi Pak, game online itu. Ustadz, judikah game online itu? Judi. Dijual chipnya, dibeli chipnya, dijual, dimainkan game online itu. Demi Allah saya sampaikan Bapak Ibu, di antara kita kalau hari ini ada anaknya yang main game online, stop sekarang juga. Apalagi yang pakai chip-chip itu. Judi itu, jangan senyum-senyum. Judi haram, dosa untuk ayah emaknya. Coba cek Bu, pulang dari sini atau sampai besok cek anak ibu masih main game online tidak? Yang pakai chip itu. Kalau masih main percuma.
Percuma jadi ayah sama emak, nggak bisa mendidik anak. Tapi masih syukur Ustadz, dia nggak kena narkoba. Masih syukur nggak kena narkoba. Habis main game online itu, habis uangnya beli chip, diambilnya kulkas, diambilnya uang, diambilnya setrika, diambilnya kereta, jualnya. Untuk apa? Beli chip. Jadi rusak udah, Pak. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga orang-orang budaya Eropa itu yang telah menghancurkan akhlak dan juga pola pikir remaja pemuda kita hari ini. Yang pertama, mereka berikan pemahaman doktrin supaya anak remaja pemuda kita itu lupa kepada syariatnya, benci kepada syariatnya, malas menegakkan syariatnya. Yang perempuan tak mau pakai rok, maunya pakai celana pendek, yang penting berjilbab. Palak kali aku nengoknya, betul Pak. Berjilbab panjang, bawahnya tekoyak. Jilbab panjang pakai celananya tekoyak dungkulnya. Aku geram kali nengok kayak gitu anak gadis orang ya. Ada pula lagi emak-emak jilbab panjang, celananya ketat, pakai legging. Nauzubillah. Ini kan budaya Eropa yang merusak syariat kita. Ini yang pertama. Nggak mungkin kita bisa Pak seperti mereka di Palestina. Karena mereka sudah ditanamkan, diajarkan anak-anaknya dari kecil, semenjak kecil udah cinta kepada nabinya. Diperkenalkan dari ayah ibunya dengan nabinya Pak. Dibacakan Al-Quran, diajarkan untuk menghafal Al-Quran anak-anaknya. Nah karena itu Bapak Ibu, yang pertama yang menjadikan remaja pemuda kita hari ini malas beribadah, malas menegakkan syariat karena sudah didoktrin. Ya. Nah yang kedua, kenapa remaja pemuda kita hari ini malas menegakkan syariat, malas dekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran malas. Malas dia untuk menutup auratnya. Yang kedua, karena tidak ada pendidikan daripada orang tuanya untuk anak itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, kita yang laki-laki ini Pak, tanggung jawabnya lebih besar daripada mereka ibu-ibu. Demi Allah saya sampaikan, kalau hanya menciptakan anak, kalau hanya membuat anak, maka kambing di sawah pun bisa buat anak. Ayam di dalam kandang juga bisa buat anak. Mohon maaf saya Pak. Tapi kita bukan hewan, bukan binatang. Kita manusia, punya akal diberi Allah. Jangan sampai kita seperti hewan dikatakan Allah. Balhum adol. Mereka lebih sesat, lebih buruk, lebih jelek daripada binatang. Siapa mereka? Manusia. Kitalah ini. Kenapa bisa kita lebih buruk daripada binatang? Ustaz, kenapa kami laki-laki ini bisa lebih buruk daripada kambing, kucing? Karena tidak mau mendidik anak kita untuk kenal kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya, kenal kepada Nabi-Nya, menjalankan syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Pak hari ini anak-anak yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan ayah emaknya? Jangan kalau anak salah lalu kita mengatakan, "Oh, memang anakku bandal, enggak mau dengarkan aku." Jangan. Ini pemikiran yang salah sebagai seorang orang tua. Kalau ada seorang anak yang tidak mau mendengarkan kata bapak atau kata ibu, periksa dulu Bu. Ibu udah ngajarkan tidak dia tentang sholat? Udah ajarkan tidak dia baca Quran? Sudah ajarkan dia nggak suruh ke masjid sholat 5 waktu sehari semalam? Jangan-jangan ibu tidak peduli kepada anak ibu. Ibu biarkan dia jalan sama siapa, tak peduli. Bapak biarkan anak gadis bapak jalan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Boncengan. Teng. Iya kan? Boncengan anak gadis bapak. Diengkol anak lajang uak tetangga sebelah itu keretanya. Diboncengnya anak gadis bapak.
Diboncengnya, dibawanya mutar-mutar sampai Pajak Rebo, mutar ke BSM, mutar sana, mutar, dup, masuk angin. Anak gadis ibu. Itulah kalau kita tidak mendidik anak gadis kita dengan didikan syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Islam hari ini bisa bangkit Bapak Ibu. Mustahil Islam ini bisa jaya. Mustahil Islam di Indonesia ini bisa menang kalau kita tidak bisa mendidik regenerasi kita menjadi generasi yang rabbani, generasi yang Qur'ani. Karena itu kata Allah di Al-Qur'an, kum anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, pelihara dirimu, jaga keluargamu, pelihara keluargamu. Bukan sibuk ngurusin orang lain. Oh itu kenapa wak itu enggak sholat-sholat ya? Sesat wak itu. Bukan. Kenapa wak di samping Masjid At-Taqwa itu enggak sholat-sholat ya? Mungkin sesat gua rasa. Udah lepas akidahnya. Bukan. Jangan terlalu soleh Pak kita menilai diri kita daripada orang lain. Mungkin kita yang merasa sok soleh. Kadang-kadang itulah penyakit kita Bapak Ibu. Kita merasa lebih soleh daripada orang lain. Kita merasa lebih benar daripada orang lain. Padahal kita hina di hadapan Allah SWT. Semakin kita merasa lebih soleh daripada orang lain, semakin kita merasa benar daripada orang lain, maka disitulah iblis sedang bermain dalam hati kita. Diobok-oboknya Pak keimanan kita Pak. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak kita yang kecil ini, didik mereka, berikan tarbiyah pendidikan yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu Bapak Ibu, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi, entah seperti apa di kampung ini. Entah jangan-jangan kampung ini hilang. Entah jangan-jangan kampung ini menjadi kampung narkoba. Karena tidak ada regenerasi yang memakmurkan Masjid At-Taqwa ini. Bahkan yang takutnya kita khawatir, dijual mereka pula. Karena gak ada uang beli narkoba. Udah kita jual aja Masjid At-Taqwa itu. Untuk beli narkoba. Mungkinkah terjadi? Mungkin saja. Kalau gak ada pendidikan tarbiyah di kampung ini kepada anak-anak generasi ini. 10 tahun lagi Pak, 20 tahun lagi, mereka lah yang nanti akan yang merubah kampung ini baik atau lebih buruk. Maka didik anak-anak ini Pak. Didik anak-anak kita. Dekatkan kepada masjid. Sebagaimana kata Allah tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Bukan dari pasar ke pasar. Dari toko ke toko. Bukan Pak. Nabi itu, Rasul itu dari masjid ke masjid. Bahkan pertama kali yang dibangun Rasul itu adalah masjid. Ya. Pertama kali masjid Pak dibangun Rasul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat berjamaah Rasul itu menghadap ke sebelah kanan jamaah para sahabat. Nabi mengatakan asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Nabi sangat memperhatikan Pak jamaahnya yang sholat berjamaah di masjid. Seharusnya begitulah kita Pak sebagai orang tua di masjid ini, di kampung ini. Perhatikan anak kita, sudahkah dia ke masjid? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang merusak daripada remaja pemuda muslim kita hari ini adalah yang ketiga adalah remaja pemuda kita sudah tidak mempunyai akhlak kepada orang tuanya. Sama orang tua tak punya akhlak, sama orang tua tak punya adab, apalagi sama orang lain. Mohon maaf Bu. Oh Bu. Masih adanya Bu? Masih ada? Iya, ini khusus untuk ibu-ibu. Tolong dijaga anak gadisnya Bu. Ya. Tolong dijaga. Ustadz, kenapa sih dari tadi Ustadz ibu aja, ibu aja, ibu aja? Karena bapak cuma mencari nafkah di luar. Kedekatan ibu itu kepada anak gini. 9 bulan 10 hari ibu mengandung anak ibu. Menyusui, melahirkan,
membesarkan. Ada 3 keutamaan seorang ibu kata Nabi. Yang pertama dia mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Dan Bapak nggak usah iri Pak, memang perempuan itu cepat surganya Pak, dekat surganya. Karena mereka mendapatkan 3 kemuliaan, mengandung, melahirkan, menyusui. Mereka lebih mulia daripada kita Pak, karena mereka mengalami 3 proses. Ustaz nggak adil lah Ustaz. Ya udah Bapak kalau mau mengandung beli semangka, masukkan ke perut. Mau melahirkan, beli pisang, keluarkan. Mau menyusui, cobalah Bapak susui kambing-kambing itu, mau tidak? Mana mungkin mau. Tapi Bu, saya sampaikan, kedekatan ibu kepada anak haruslah menjadi kedekatan sebagaimana Sayyidah istri Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Jangan sampai ibu jauh daripada anak-anak gadis ibu. Saya ingin sampaikan kepada ibu, sebagai seorang ibu yang dekat kepada anaknya, tolong jaga anak-anak gadis ibu. Jangan sampai dia pergi dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Kenapa Ustaz? Karena seorang perempuan itu ibarat timun Bu. Ibu tahu timun? Timun, kulitnya hijau, isinya putih, bijinya bisa dimakan. Betul ya? Timun, dikupas kulitnya, dirajang, kecil-kecil, halus, campur sirup kurnia, letak es batu, minum, enak. Mantap. Mantap Pak ya? Jadi anak gadis kita ini sebenarnya Pak, ibaratnya timun. Sementara anak-anak lajang kita, pemuda-pemuda itu, mereka durian. Durian dilemparkan ke timun yang bonyok timun. Timun dilempar ke durian yang bonyok timun. Gak ada menangnya, kasihan kali kalian. Karena itu Bu, jaga anak gadis Bu. Jangan sampai dibawa dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Halalkan atau tinggalkan. Gak ada pacaran-pacaran dalam Islam. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Mendekatinya saja pun tak boleh. Apalagi melakukannya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang ketiga yang terakhir tadi, kenapa remaja pemuda kita hari ini enggan untuk melakukan syariat Islam? Bahkan tidak sedikit. Kenapa umat Islam hari ini tidak bangkit Ustaz? Kenapa umat Islam hari ini diintimidasi, dizolimi, bahkan tidak sedikit para ulama yang ditangkap? Kenapa? Jawabannya Pak, karena umat Islam banyak yang alergi kepada Islam. Alergi kepada syariat. Cadar dibilang ninja ya. Pakai cadar gini, pakai ini kalau bilang ninja ya. Kura-kura ninja ya. Itu kan syariat. Jadi kemunduran Islam hari ini diakibatkan umat Islam itu sendiri. Benci, alergi Pak sama Islam. Tidak sedikit umat Islam seperti ini. Alergi dia kalau sudah cerita tentang as-sunnah. Cerita tentang Rasulullah, cerita tentang jihad. Apalagi hari ini ada dengar kabar Majelis Ulama Indonesia dengar-dengar isu-isunya mau dibubarkan. Nauzubillah. Ini tantangan untuk kita Pak, umat Islam. Jangan sampai Allah nanti nagih pada akhirat. Allah udah jelaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tu'minu rasulillah wa tujahiduna fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, dipanggil Allah kita Pak. Hai orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayangnya, dengan panggilan rahmatnya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau kutunjukkan perniagaan, jual beli yang menjadikan engkau bahagia dunia dan akhirat, yang menjadikan engkau masuk ke dalam surga? Kata Allah, tu'minu billah, beriman kepada Allah, wa tu'minu rasulillah, beriman kepada Rasulullah. Lalu kemudian Pak yang ketiga, ini yang berat Pak, wa tujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam, beriman kepada Allah, tapi hanya sampai di pangkal di ujung lidahnya aja Pak. Disuruh berjihad, bela ulama,
doakan ulama, nggak bergetar hatinya. Coba Pak, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Ada pula orang yang mengatakan, Ustadz, ya, untuk apa kami di Indonesia ini bantu orang Palestina? Mereka lah, kami lah. Ini orang goblok ini. Iya. Kalau ada yang mengatakan, untuk apa kami di Indonesia ini, kami bantu negara Palestina, ini orang goblok. Dia nggak tahu di Palestina itu lahirnya Nabi Ibrahim, besarnya Nabi Ibrahim, wafatnya pun di Palestina. Dia nggak tahu di Palestina itu Nabi Daud 40 tahun telah membebaskan Palestina. Besar di Palestina Nabi Daud, Nabi Musa pun demikian. Ini kalau ada yang mengatakan, untuk apa kami bela Palestina, Ustaz? Dia nggak tahu hubungan kita kepada Palestina, Bu. Hubungan kita ke Palestina, Pak, bukan tentang kemanusiaan saja. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama-sama kita beriman kepada Allah. Sama-sama kita beriman kepada Rasulullah. Itu hubungan kita. Ada orang mengatakan, Ustaz, untuk apa kami membantu Palestina? Enggak perlu kita menjadi orang beriman, Pak. Tak perlu menjadi orang beriman kalau kita ingin membantu Palestina. Cukup menjadi seorang manusia untuk membantu Palestina. Bagaimana caranya, Ustaz? Tadi kotak baru jalan. Nah, masukkanlah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, itu tadi 3 cara orang kafir Yahudi merusak remaja pemuda kita hari ini. Tapi ada 3 langkah. Ada 3 langkah bagaimana kita bisa menciptakan pemuda remaja kita ini yang bisa membantu agama Allah dan bisa memenangkan Islam nanti di hari-hari yang akan datang. Ya, saya mengutip daripada tulisan-tulisan daripada Kiai Haji Bahtiar Nasir. Beliau mengatakan, kalau ingin Indonesia ini menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wal ghafurur rahim, ya, menjadi yang diberkahi Allah, menjadi negara yang diampuni Allah, bukan hanya negara yang baik, tapi diberikan Allah ampunan kepada seluruh penduduk muslim. Maka yang pertama, kata Kiai Haji Bahtiar Nasir, jangan pernah anak remaja pemuda kita itu jauhkan dari masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau masjid sudah kosong, kalau masjid sudah sepi, itu tanda-tanda kiamat, Dajjal akan turun. Demi Allah saya sampaikan. Kalau di kampung ini, Masjid At-Taqwa ini kosong, gak ada sholat berjamaah lagi, Dajjal sebentar lagi akan muncul. Tinggal hitungan hari. Ini hadis Nabi yang menyampaikan. Dan tanda-tanda kemunculan Dajjal itu sudah banyak, Pak. Munculnya lesbi, gay, itu tanda-tanda Dajjal. Munculnya orang-orang munafik. Kemudian di di luar negeri sana sudah mulai mengering air apa itu, danau itu. Banyak, Pak. Karena itu, kata Kiai Haji Bahtiar Nasir mengatakan, kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita, kalau kita ingin menyelamatkan kampung ini, jangan sampai masjid ini kosong, jangan sampai masjid ini sepi daripada jamaah, jangan sampai masjid ini tidak ada sholat 5 waktu sehari semalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Kiai Haji Bahtiar Nasir, bagaimana kita bisa menciptakan remaja generasi yang Rabbani dan Qur'ani? Yang kedua adalah ajarkan anak kita tentang sunnah-sunnah Nabi. Ajarkan, Pak. Sunnah Nabi itu berkuda, berenang, memanah. Ajarkan, Pak. Sekarang sudah mulai ada ormas-ormas, komunitas-komunitas yang mengajarkan tentang berkuda dan memanah. Alhamdulillah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas remaja pemuda kita untuk menjadi pemuda remaja yang Rabbani dan Qur'ani? Yang ketiga, jadikan mereka penghafal Al-Quran. Ini yang paling penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kampung ini ingin selamat, kampung ini ingin berkah, kampung ini ingin diturunkan Allah ampunan, rahmat.
jadikan kampung ini kampung Quran. Minimal Pak, di kampung ini ada 10 penghafal Quran yang 30 juz. Minimal. Ya. Ustadz, bagaimana caranya? Ya, itu terserah sama bapak sama ibu. Masjid At-Taqwa ini undang hafiz Quran 30 juz. Masukkan di sini. Gaji dia 1 bulan 2 juta, 3 juta. Loh, mahal kali Ustadz. Loh, bapak ibu anak les komputer, ibu bapak kasih 2 juta. Ini Al-Quran dunia akhirat, bro. Komputer cuma dunia, bahasa Inggris cuma dunia. Ini Al-Quran investasi dunia akhirat. Bahkan kata Nabi, seorang anak ketika diajarkan membaca Al-Quran, seorang anak ketika menjadi seorang penghafal Quran, maka nanti di akhirat diberikan mahkota kemuliaan yang sangat mulia, sangat indah untuk kedua orang tuanya. Jadi Pak, jangan bangga kalau anak kita itu juara matematika, juara bahasa Inggris, juara fisika, juara komputer, juara lomba lari, juara apa lagi Pak? Main bola, juara main Mobile Legend. Jangan bangga, tapi banggalah kalau anak kita itu bisa hafal 30 juz. Kemarin Yayasan Al-Tauhid mengundang namanya Adinda Naza. Adinda Naza cacat, nggak bisa jalan, hanya mendengar Al-Quran, bisa hafal 30 juz. Anak-anak ustadz di sini kalian bisa melihat, bisa mendengar. Kenapa tak bisa hafal 30 juz? Kenapa Pak? Anak kita di kampung ini nggak bisa hafal 30 juz. Coba lihat si Naza. Naza cacat, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan si Naza. Pakai kursi roda. Nanti kalau ada waktu insya Allah ya Bang ya, Bang Ibnu, Yayasan Al-Tauhid, kalau ada waktu, Adinda Naza kemari lagi ke Medan, kita bawa kemari nanti Pak. Ya, 30 juz, Masya Allah, cacat. Cuman mendengar Al-Quran bisa hafal 30 juz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada kebahagiaan sebagai seorang ayah atau seorang ibu kecuali anaknya bisa menghatamkan Al-Quran di dalam kepalanya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan yang terbesar bagi seorang ayah dan ibu selain menjadikan anaknya penghafal Al-Quran, hafiz Quran. Itu mereka di Palestina, maka berani melawan Zionis Israel Pak, karena mereka telah menghatamkan Al-Quran, mereka tahu isi Al-Quran itu. Ustadz, macam mana anak bisa hafal Quran Ustadz? Tidak ada dorongan daripada ayah dan emak kami Ustadz. Macam mana kami bisa hafal Quran Ustadz? Ayah emak kami tidak peduli kepada kami. Inilah masalahnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada di Mensirim ini pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Enggak apa-apa, habis harta kita, jual ternak kita, jual sawah kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ibu nangis-nangis. Ustadz, janganlah Ustadz, anak saya masuk pesantren Ustadz. Aku kangen kali anak satu-satunya. Enggak apa-apa ibu menangis hari ini, dia masuk pesantren di Raudatul Hasanah atau Darul Arafah. Daripada 10 tahun lagi dia menjadi pecandu narkoba, menjadi bandar narkoba. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa menangis-nangis hari ini. Nangis enggak jumpa 5 tahun sama anak, daripada enggak karena dia ke pesantren, daripada 5 tahun nanti dia jadi bandar narkoba di kampung ini. Nauzubillah. Lebih bagus nangis sekarang, lebih bagus kita letih-letih sekarang, lebih bagus kita menderita sekarang jauh daripada anak karena dia pesantren Darul Arafah, daripada nanti menangis kita merintih, merengek, dia masuk penjara karena dia menjadi bandar narkoba. Nauzubillah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir saya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang sukses itu bukanlah ayah atau ibu yang bisa memberikan kepada anaknya segenggam dunia dan beserta isinya, bukan. Tapi menjadi ayah dan ibu yang sukses itu adalah
ayah dan ibu yang mampu memberikan anaknya segenggam 30 juz Al-Quran. Saya sampaikan, seorang ayah dan ibu yang sukses itu bukanlah seorang ayah dan ibu yang bisa memberikan dunia dan isinya di tangan anaknya. Tapi seorang ayah dan ibu yang sukses itu adalah seorang ayah dan ibu yang bisa memberikan 30 juz kepada anaknya. Sekolahkan anak ke pesantren, Pak. Ya. Jangan takut, Pak. Jangan takut harta berkurang. Jangan takut harta kita habis karena anak masuk pesantren, jangan. Wallahu ghaniyul lil alamin. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Semakin habis harta bapak masuk pesantren untuk anak, semakin banyak Allah berikan rezeki itu, semakin bertambah berkah. Musa 6 tahun, juara 2 di Mesir, hafal Quran 30 juz. Musa yang juara, ayah emaknya yang berangkat haji gratis, Pak. Musa 6 tahun, berapa tahun, Nak? 6. Nah, seginilah Musa itu, Pak. Musa 6 tahun, namanya siapa, Nak? Faris. Faris 6 tahun, hafal 30 juz, juara 2 di Al-Azhar, ayah emaknya yang berangkat haji. Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya, Pak. Ya. Kenapa hari ini banyak, Pak, bencana? Ya, demi Allah saya sampaikan, ternyata rahasianya terbongkar, Pak. Para ulama telah meneliti. Ternyata kenapa bala, bencana, musibah terjadi dan Islam tidak berkembang di Indonesia, karena banyak umat muslim, karena banyak orang Islam mengabaikan Al-Quran, ingkar kepada Al-Quran, dusta kepada Al-Quran. Kenapa umat Islam hari ini tidak bangkit di Indonesia? Kenapa Islam hari ini terpecah belah, teradu domba? Karena banyak umat Islam hari ini, kelompok-kelompok Islam hari ini, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka dusta kepada ayat-ayat Allah. Bukan hanya kelompok-kelompok Islam, Pak. Bahkan para pemimpin-pemimpin hari ini, mereka ingkari apa yang mereka katakan ketika bersumpah di atas Al-Quran. Padahal, Pak, ya, kata Allah bercerita di dalam Quran surah Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak menghancurkan satu negeri, kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Kira-kira siapa yang hidup mewah di negeri kita ini, Pak? Kalau bukan para pejabat, para pemimpin bangsa ini. Kita lanjutkan ayatnya. Dan jika kami hendak ingin menghancurkan satu negeri, maka kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ingkar kepada kami, mereka dustakan ayat-ayat kami. Maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul, berlakulah hukuman kami. Kami hancurkan negeri itu. Kami bolak-balikkan negeri itu. Kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu, seperti kaum Samud. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Seperti kaum Lut, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Seperti kaum Ad, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Karena para pemimpin dan rakyat pada saat itu, mereka ingkar kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Tidak menutup kemungkinan Indonesia ini pun bisa Allah datangkan, Pak. Bencana yang besar seperti kaum Samud, kaum Lut, kaum Ad. Bisa saja. Nah, karena itu Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, kalau kita tidak ingin kampung ini terendam dengan air yang begitu besar seperti tsunami, ajarkan anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak ingin kampung kita ini menjadi kampung kubur, hilang kampungnya, gak ada nama, ditelan bumi, maka ajarkan anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kalau ingin kampung kita ini bebas dari narkoba, bebas dari begal, bebas dari ganja, bebas dari judi, bebas dari miras, kenalkan anak kita di mana rumah ibadahnya. Itu mereka, Bu. Anak-anak kecil tadi, mereka di Palestina,
Nyawa taruhannya Pak untuk ke masjid Pak. Rumah mereka di depan itu, di perguruan Al-Wasliyah Semencirim. Rumah mereka di depan. Masjid di sini, Masjid Al-Aqsa. Untuk melangkah kemari saja hanya beberapa meter, peluru yang harus mereka lewati. Ini kadang-kadang kita di Indonesia, rumah sebelah masjid, mohon maaf, azan berkumandang, oh selimut, tariknya selimut lagi, ditariknya selimut, musim hujan pula hari ini kan, tariknya selimut. Nauzubillah. Bagaimana Islam hari ini mau menang Pak? Bagaimana Islam hari ini mau bangkit kalau sholat saja ditinggalkan? Padahal kata Allah dengan melalui muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dirikan sholat, tunaikan sholat, laksanakan sholat, jaga sholat kalau engkau ingin menang, kalau engkau ingin bahagia. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beruntung orang-orang yang beriman itu? Ayat kedua kata Allah, allazina hum an salatihim khashi'un. Mereka lah yang khusyuk dalam salatnya. Tapi Bapak Ibu, di antara kita hari ini banyak yang orang salat, tapi salat hanya sekedar melepas kewajiban. Kemana Wak? Mau sholat ke Masjid At-Taqwa. Kenapa sholat? Biar dikatakan seorang Islam. Kenapa Wak? Mau kemana Wak? Mau sholat. Sholat apa? Sholat Isya. Di mana? Masjid At-Taqwa. Kenapa sholat? Iya, biar dikatakan soleh. Kenapa Pak? Mau kemana Pak? Mau ke Masjid At-Taqwa. Sholat apa? Sholat maghrib. Lah, biasanya nggak sholat Pak? Iya. Aku kan BKM. Oh, biar dikatakan BKM, maka sholat maghrib ke Masjid At-Taqwa. Inilah gaya budaya kita sholat di Indonesia Pak. Sholat ingin dipuji manusia. Sholat ingin mendapatkan imbalan. Na'udzubillah. Karena itu Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang tak salah. Berapa banyak orang yang awalnya itu sholat terpaksa, tapi lama-lama jadi kebiasaan Pak. Nggak apa-apa. Ibadah itu memang harus dipaksa, tapi lama-lama nanti terbiasa Pak. Dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Tak bisa sedekah hari ini 100.000, minimal 1.000 pun nggak apa-apa. Ibu-ibu tadi Bu, udah masuk ke kotak Bu? Berapa dimasukkan tadi? Jangan senyum-senyum aja. Nggak bisa ibu sedekah 1.000, 10.000. Tak bisa 10.000, 100.000. Tak bisa 100.000, 1 juta. Kalau hitungan manusia itu berkurang Pak. Ya kan Pak? Hitungan manusia berkurang. Kita sedekahkan berkurang harta kita. Tapi hitungan Allah bertambah. Bertambah. 1.000 Allah ganti jadi 10 kali lipat. Jadi 10.000. Dan ingat Bapak Ibu, harta yang kita sedekahkan tadi untuk Palestina itu sebenarnya adalah jalan-jalan untuk memberikan kesehatan dalam hidup kita. Wah, fadilah sedekah banyak Pak. Ya, saya udah baca, tak terhitung Pak. Fadilah keutamaan sedekah, tak terhitung. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah selain amalan sedekah. Sedekah itu ternyata adalah amalan yang paling banyak menolak bala bencana Pak. Penyakit bisa sembuh dengan sedekah. Nabi katakan, sembuhkanlah di antara kalian yang punya penyakit dengan sedekah. Ustadz, ada di kampung saya Ustadz, di sana Ustadz. Ibu itu rumah besar, mobil besar, bini besar. Nggak mau sedekah. Nanti ada orang nggak mau sedekah, dibilangnya pelit. Gak usah kau ya nak, dibilangnya sama anaknya. Nak, gak usah kau ke rumah Wak itu ya. Wah itu pelit kali, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, nggak mau sedekah. Padahal dia pun pelit juga, pelit sama pelit. Masa kau ke sana? Pelit Wak itu. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang tidak mau sedekah, itu tandanya tidak benar keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa orang-orang yang mendustakan agamaku, kata Allah? Mereka yang tidak mau memberi makan, tidak mau bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Ini saudara kita di Palestina. Sedekah Bapak Ibu yang Ibu berikan untuk saudara kita di Palestina, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara sedekah itu. Ngomong uang tadi, uang yang 5.000 yang Ibu masukkan di kotak tadi itu, ngomong dia. Uang yang Ibu masukkan tadi yang gambar Patimura pakai golok, berapa itu, Pak? 1.000. Uang yang Ibu masukkan tadi gambar Patimura pakai golok, itu nanti ngomong dia pakai goloknya itu. Lapor komandan katanya. Lapor, ya Rob, Ibu ini si Pulan bin Pulan di Mensirim Dusun 1 Masjid At-Taqwa, dia telah masukkan ke dalam kotak untuk saudara-saudara di Palestina. Laporan selesai. Masukkan dia ke dalam surga. Masuk. Rp1.000 bisa masuk surga. Bisa. Kalau ikhlas. Ya, kalau ikhlas. Nah, jadi sedekah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah ini beragam. Tapi sedekah yang paling bagus adalah sedekah, Pak Bu, sedekah harta. Paling bagus. Banyak orang sedekah dengan sedekah nasihat, bilisan. Tapi itu hari ini Bapak Ibu saya sampaikan, itu tidak begitu pengaruh kepada orang-orang yang menerima sedekah. Tapi kalau kita sedekah dengan harta, maka itu lebih menyentuh. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang ada di Medan, mereka masuk ke dalam Islam karena diberikan kepedulian, diberikan perhatian, mereka masuk ke dalam Islam. Di Medan, Pak, hampir setiap bulan itu 2 kali masuk Islam, Pak, orang Kristen, orang Hindu. Ada kalau nggak salah di daerah Kampung Keling itu, Pak. Ya, orang-orang India Hindu, mereka masuk Islam, Pak. Karena ada perhatian kita kepada mereka. Apalagi mereka yang benar-benar Muslim di Palestina. Kenapa kita tidak mau sedekah? Nanti mereka bersaksi, Pak. Bersaksi, ya Allah, di kampung Saimin Sirim Dusun 1 Masjid At-Taqwa, mereka tidak peduli kepada kami di Palestina. Masukkan mereka satu kampung ke neraka. Nauzubillah. Kan, Pak? Nah, karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bersedekahlah kita. Ustaz, tak bisa sedekah dengan harta. Ya udah, sedekah yang ringan. Ambil cabut duri kaca yang menghambat orang dari jalan, itu sedekah. Ustaz, nggak bisa juga itu, Ustaz. Nah, kata Nabi, ada sedekah yang paling ringan. Apa itu, Ustaz? Kata Nabi, tabassumika wajahika kasaddaqa li akhi. Senyummu kepada saudaramu sedekah untukmu. Tapi hari ini banyak salah mengartikan ini, Bu. Ya kan? Sama suami orang senyumnya wah indah banget. Tapi sama suami sendiri macam jeruk perut dipijak gajah. Nauzubillah. Jangan senyum-senyum sendiri, Pak, sama suami sama istri orang. Sama suami sendiri sama istri sendiri macam jeruk perut dipijak gajah. Datang uak itu ke Masjid At-Taqwa. Bu aja. Manis sekali senyumnya sama istri orang. Sama istri sendiri, Bang, udah makan? Belum. Dari mana, Bang? Mau tahu aja. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bisa membantu agama Allah hari ini? 2 pesan saya, Bapak Ibu. 2 pesan saya. Bagaimana kita bisa membantu agama Allah sekarang hari ini dengan potensi kita di kampung hari ini? Saya tadi mohon maaf Bapak Ibu, saya dengar tadi ada informasi sedikit dari salah satu panitia di sini bahwasannya di kampung ini agak marak peredaran narkoba. Ya, di kampung ini dan di kampung mana aja lah di Saimin Sirim ini. Jadi salah satu caranya bagaimana supaya remaja pemuda kita di kampung ini tidak terjerumus kepada narkoba,
Nih masjid, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan. Jangan kosong, jangan sepi macam gereja, na'udzubillah. Mereka cuma seminggu sekali, Pak. Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya ramai masjid. Jangan sepi. Jangan gelap. Masjid pun nggak boleh gelap, Pak. Jangan dimatikan semua. Gereja tuh tengok gelap. Jadi Bu, tolonglah Bu, saya sampaikan sama ibu-ibu, punya anak yang kecil-kecil ini, suruh mereka sholat ke masjid. Bapak-bapak juga, anak-anak kecil ini suruh sholat ke masjid. Cuman dua kunci kemenangan umat Islam. Menurut saya, secara pribadi, cuman dua. Yang pertama, dirikan sholat. Yang kedua, jangan jauh dari Al-Quran. Cuman dua kunci kemenangan umat Islam. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan jauh dari Al-Quran. Berapa tadi, Bu? Dua. Yang merusak remaja pemuda kita ada berapa tadi, Bu? Udah bingung, Ibu. Udah ngantuk, Ibu. Udahlah, pakai gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan sedikit ini pencerahan untuk kita semua. Jangan sampai rame kita menghadiri pesta, arisan, kibotan, tapi masjid sepi. Jangan sampai. Ya. Di ujung kulon sana, Bapak Ibu, di ujung kulon sana, di daerah Karo, saya sudah keliling daerah Karo. Saya membina minoritas di Karo, Bapak Ibu. Di Karo, di desa Singa, di Karo, di desa Kecamatan Juhar, mereka berbondong-bondong bagaimana supaya bisa datang ke masjid ramai. Masa kita di sini masjid cantik, megah, namanya pun Masjid At-Taqwa. At-Taqwa. Apakah orangnya di kampung ini bertakwa? Kalau mau melihat orang Islam, Bu, lihat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Tapi kalau mau melihat orang yang benar beriman dan bertakwa, lihat salat subuh dan salat isanya. Ya. Ustaz, kami perempuan Ustaz, apakah kami wajib salat ke masjid Ustaz? Iya, silakan. Kalau memang mampu, kalau memang bisa. Tapi katanya harus perempuan itu salatnya di rumah, ya boleh, silakan. Tidak ada larangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan masjid. Orang yang meninggalkan masjid, dia akan meninggalkan kebahagiaan hidupnya. Orang yang meninggalkan masjid, sesungguhnya dia telah menjauh daripada Allah dan negeri akhirat. Orang yang meninggalkan masjid, meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menanam kerusakan dalam iman dan tauhidnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya kutip dari tulisan seorang ulama masyhur. Beliau mengatakan, musibah terbesar itu bukanlah kematian, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, musibah terbesar itu bukanlah kematian. Karena kita semua pasti merasakan kematian. Setuju ya, Pak ya? Sepakat ya, Pak? Sepakat ya, Bu? Kita semua pasti mati. Tapi kematian itu bukan musibah terbesar. Setiap hari kita mendengar di Masjid At-Taqwa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ternyata itu bukan musibah. Jadi apa sebenarnya musibah itu, Ustaz? Musibah terbesar itu ketika seseorang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, sementara dia masih hidup di dunia. Sekali lagi saya sampaikan, musibah terbesar itu bukanlah kematian, saudaraku. Tapi musibah terbesar itu adalah ketika seseorang telah hilang rasa takutnya kepada Allah, sementara dia masih hidup di dunia. Anak gadis kita nggak takut lagi sama Allah, Pak. Buka aurat, buka jilbab, joget-joget, pakai handphone, selfie, TikTok, snack video. Nggak ada rasa takutnya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak? Paham? Jangan tinggalkan sholat dan masjid. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih atas segala perhatian. Saya Darussalam Al-Fakir wal Dhaif. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi keberkahan dan juga menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kiranya di kampung ini Allah akan munculkan nanti para ulama-ulama di kampung ini. Dan mudah-mudahan di kampung ini anak-anak kita menjadi anak-anak penghafal Al-Qur'an. Ya, siap menolong agama Allah? Siap menolong agama Allah? Siap menolong para ulama? Siap menolong zuriat daripada Rasulullah? Takbir. 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 Shallu ala nabi. Demikian Bapak Ibu, maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu jangan laporkan saya ke kantor polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan di-share kemana-mana. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.